Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Tega Saputra dari NGK 23 dengan NPM 2302210508 dari kelompok 2. Dan saya selaku kelompok 2 ingin membahas tentang struktur modal perusahaan. Langsung menuju pendahuluan. Dalam memenuhi kebutuhan perusahaan, setiap perusahaan bisa menggunakan sumber modal sendiri yang mana berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih mengalami kekurangan atau mengalami defisit, maka perlu dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar seperti utang atau debt financing. Namun dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif pendanaan yang lebih efisien. Pasalnya, pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Dalam sebuah teori diasumsikan bahwa perubahan struktur modal berasal dari penerbitan obligasi dan pembelian kembali saham biasa atau penerbitan saham baru. Dan selanjutnya masuk ke pengertian struktur modal perusahaan. Struktur modal merupakan pertimbangan atau perbandingan antara modal milik sendiri dengan modal asing. Dalam hal ini modal asing adalah hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang, sementara modal sendiri dibagi menjadi laba ditahan dan kepemilikan perusahaan. Struktur modal sangat penting untuk dipahami karena kondisi baik atau buruknya itu keuangan perusahaan ditentukan oleh indikator ini. Jadi jika hutang jangka panjang perusahaan lebih banyak dibandingkan laba ditahan, maka perusahaan ini bisa mengalami kerugian yang serius. Ada beberapa pengertian struktur modal yang lebih menurut para ahli. Yang pertama dari J. Weston dan Thomas E. Kaplan di tahun 1996. Menurut mereka mengatakan bahwa struktur modal adalah pembiayaan permanen yang mana terdiri dari utang jangka panjang, saham, preferen, dan modal pemegang saham. Menurut Frank J. Bossi and Pamela Peterson tahun 2000, definisi dari struktur modal adalah kombinasi dari hutang dan ekuitas yang mana digunakan untuk membiayai proyek perusahaan. Struktur modal suatu perusahaan ialah campuran hutang, ekuitas yang dihasilkan secara internal, dan ekuitas baru. Menurut J. Kwon dan kawan-kawan, struktur modal adalah panduan atau kombinasi sumber dana jangka panjang yang bisa digunakan oleh perusahaan. Menurut Farah Margareta di tahun 2004, struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri dari atas hutang jangka panjang dan modal sendiri. Jadi sederhananya struktur modal ialah adalah bagian yang terpenting dari perusahaan. Baik buruknya struktur modal akan berpengaruh kepada kondisi keuangan perusahaan. Jadi dengan adanya manajemen struktur modal, perusahaan dapat mengalokasikan dana-dana yang dimiliki untuk kegiatan yang sesuai dan berguna untuk keberlangsungan masyarakat. Dan ya, kurang lebihnya pembahasan dari saya, mohon maaf, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi struktur modal. Berikut beberapa faktornya, yaitu laju pertumbuhan dan kemantapan penjualan masa yang akan datang. Yang kedua, struktur kompetitif dalam industri. Ketiga, susunan aset dari perusahaan sendiri. Keempat, bisnis yang dihadapi perusahaan. Kelima, struktur kembali dari para pemilik dan manajemen, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu tentang struktur modal. Teori tersebut merupakan struktur pada masa modal yang sempurna dan tidak ada pajak. Teori ini memiliki 3 macam teori, yaitu dari pendekatan laba operasi bersih, pendekatan tradisional, dan pendekatan Modigliani Miller. Teori ini merupakan asumsi yang digunakan pada dasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak, yaitu pertama, tidak ada pajak perseroan. Yang kedua,
perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa dengan menerbitkan saham tersebut dan menarik obligasi. 3. Perusahaan mempunyai kebijakan membayar 100% dari laba yang diperoleh setiap tahunnya sebagai dividen. 4. Perkiraan nilai distribusi probabilitasi subjektif dari perkiraan laba operasi di masa yang akan sayang untuk masing-masing perusahaan adalah sama untuk semua investor di pasar modal. 5. Laba operasi setiap tahunnya diperkirakan tidak akan tumbuh. 6. Hutang dianggap bersifat permanen, tetap menjadi hutang tetap meskipun telah dibayar. Kita masuk ke pembahasan tentang teori struktur modal, pendekatan laba operasi bersih. Teori ini menganalisis perusahaan tentang perubahan hutang terhadap nilai saham perusahaan dari tingkat kapitalisasi ekuitas tersebut. Asumsi laba operasi bersih dan tingkat kapitalisasi kebutuhan konstan untuk semua tingkat dividen. Jika dividen meningkat, maka nilai perusahaan lembar saham perusahaan akan meningkat dan tingkat kapitalisasi ekuitas menjadi naik. Untuk contoh soal bisa dipahami, jika ada yang tidak paham bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Khan. Saya sebagai pemateri ketiga. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendekatan laba bersih, laba operasi bersih. Nah, pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap utang perusahaan, yang mana diasumsikan bahwa biaya utang konstan dan penggunaan utang yang semakin besar oleh pemilih modal sendiri dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan. Nah, yang artinya apabila perusahaan menggunakan utang yang lebih besar, maka pemilik saham akan memperoleh laba yang semakin kecil. Oleh karena itu, tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik modal sendiri akan meningkat sebagai risiko perusahaan. Akibatnya, biaya modal rata-rata terimbang akan berubah. Selanjutnya yaitu pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau utang dibagi modal sendiri. Dengan menggunakan pendekatan tradisional bisa diperoleh struktur modal yang optimal, yaitu yang memberikan biaya modal keseluruhan terendah dan memberikan harga saham tertinggi. Hal ini disebabkan karena perubahannya tingkat kapitalisasi perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Maulidia dengan NPM 2302210526. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pendekatan Modigliani dan Miller.
Dalam teori ini berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi perusahaan. Teori struktur modal modern yang pertama adalah teori Modigliani dan Miller atau teori MM. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Teori MM mengajukan beberapa asumsi untuk membangun teori mereka, yaitu yang pertama tidak terdapat agency cost, yang kedua tidak ada pajak, yang ketiga market value, dan yang keempat tidak ada biaya kebangkrutan. Selanjutnya yaitu mengenai teori trade-off. Perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat utang tertentu, di mana penghematan pajak atau tax sales dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Biaya kebangkrutan meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan. Dan yang terakhir, tingkat utang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan melanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari sebelumnya. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Dina Mardiani dengan NPM 2302210550. Di sini saya akan menjelaskan teori pecking order, yaitu perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Urutan dalam teori pecking order yaitu yang pertama, dana internal tersebut diperoleh dari laba atau keuntungan. Yang kedua, perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan kesempatan investasi. Yang ketiga, perusahaan memulai dengan hutang, kemudian obligasi dan saham sebagai pilihan terakhir. Selanjutnya yaitu teori asimetri dan signaling. Teori ini mengatakan bahwa dalam pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama prospek dan risiko perusahaan. Ada dua teori yang mempunyai informasi yang lebih dari pihaknya. Yang pertama yaitu Myers dan Magluf, yaitu manajer mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pihak luar. Yang kedua yaitu signaling. Jika manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik, maka manajer mengkomunikasikan hal tersebut dengan investor dan manajer bisa menggunakan hutang lebih banyak sebagai sinyal lebih kredibel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mohariur Rahman. Saya akan memberikan contoh soal. Di sini ada suatu contoh soal. Suatu perusahaan mempunyai utang sebesar 8 juta dengan tingkat bunga sebesar 15%. Laba operasional bersih 8 juta dengan tingkat kapitalisasi total sebesar 20% dan saham yang beredar sejumlah 10 lembar. Maka dari data di atas, nilai perusahaan adalah: pertama, tingkat kapitalis total atau KO 20%, nilai total perusahaan atau V 40 juta, nilai pasar hutang atau B 8 juta, nilai pasar saham S sama dengan 23 juta. Laba untuk pemegang saham biasa E sama dengan P min 1 sama dengan 8 juta kurangi 15% per 8 juta sama dengan 8 juta dikurangi 1 juta 200 sama dengan 6 juta 800. Sehingga tingkat return modal yang disarankan ke sendiri adalah AK sama dengan E sama dengan 6,6 sedangkan S per S 32 juta sama dengan 21,25%.
harga saham per lembar 23 juta per 10.000 sama dengan 3.200. Misalnya perusahaan mengganti sebagian modal saham dengan modal hutang sebesar 16 juta sehingga komposisi struktur modalnya satu saham sebesar 16 juta sama dengan 16 juta per 3.200 kurangi 5.000 lembar saham sama dengan 5.000 lembar saham. Jumlah saham beredar sekarang berkurang menjadi 5.000 lembar. 10 lembar dikurangi 5.000 lembar. Utang sebesar 16 juta, maka nilai perusahaan menjadi laba operasi bersih atau O sama dengan 8 juta, tingkat kapitalis total KO sama dengan 20%, nilai total perusahaan atau V sama dengan 40 juta, nilai pasar saham atau S sama dengan 16 juta, nilai pasar hutang sama dengan atau B sama dengan 24 juta. Penyelesaian laba untuk pemegang saham E sama dengan O min I sama dengan 8 juta kurangi 15%, 8 juta tambah 16 juta sama dengan 8 juta kurangi 3.600.000 sama dengan 4.400.000. Tingkat return modal sendiri yang disyaratkan ke harga saham per lembar 16 juta per 5.000 sama dengan 3.200. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan nama saya terlebih dahulu bahwa nama saya Muhammad Marwan. Saya dari kelas MBK 23 dengan NPM 2302210530 yang akan mempresentasikan terkait kesimpulan daripada materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya barusan. Bahwa kesimpulannya yang pertama adalah peningkatan leverage mempengaruhi tingkat keuntungan dalam kurung return yang disyaratkan. Apa itu leverage? Leverage itu adalah rata-rata. Nah, seperti itu. Yang kedua, secara linier dengan leverage keuangan tingkat return yang disyaratkan dalam kurung KE meningkat dalam kurung finansial leverage yang diukur dengan perimbangan antara hutang B dengan saham S. 3. Nilai total perusahaan dalam kurung V dan harga saham per lembar tidak berubah walaupun leverage keuangannya rendah. Nah, itu sebagai kesimpulan yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Cukuplah kiranya untuk saya, mohon pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.